kelabakan tuh kalau nggak dipikirin dari awal. Akhirnya apa? Nggak mungkin kan data satu-satu. Itu yang terjadi kok. Kebetulan yang di Bank Syariah Indonesia ini baseline-nya adalah dari sistem yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Nasabah yang ada di Bank Syariah Mandiri gampang, udah nggak usah migrasi udah jadi BSI. Tapi yang di Bank Syariah yang lain suruh datang ke kantor cabangnya masing-masing, ke kantor cabangnya BSI. Pak, saya dari Bank Pemalat, rekeningnya dulu ini, diikutin satu-satu, gitu loh. Akhirnya apa? Perlu waktu berapa lama untuk bisa akhirnya sampai terkoneksi semua? Hampir 1 tahun loh, 10 bulan apa? Dari mulai Januari atau Februari Januari atau Februari diputuskan untuk disatukan, baru selesai di November 2021. Gitu loh. Bayangkan ini kalau bank mungkin hitungannya nggak selalu begitu banyak. Kalau Pemda gimana? Penduduk masyarakat di kabupaten gimana? Kan kita melayani masyarakat ya. Nah, kita contohnya. Lanjut Pak. Ini contohnya. Ini peran BSSN ya. Oke, lanjut Pak. Mudah-mudahan. Ya lanjut Pak. Kita ini kan cepat karena masuk ke sana. Lanjut Pak. Nah, ini ada peraturan BSSN nomor 4 pasti di situ kaitan dengan sistem manajemen keamanan informasi, tapi lingkupnya SPBD ya. Kemudian standar dan prosedur untuk keamanan informasi itu kalau misalnya kita disuruh buat SKI, sebetulnya biasanya udah bisa dilihat dari perban 4 kaitan dengan manajemen keamanan SPBD itu kaitan dengan SKI-nya. Tapi kaitan dengan operasionalnya, misalnya 114 kontrol yang ada di SKI 27001 itu sebenarnya sudah ada di standar dan prosedur keamanan informasi yang ada di perban tersebut. Jadi sudah dikelompokkan berdasarkan domain tadi. Jadi nggak perlu capek-capek lagi. Cuma tinggal baseline-nya dari SNI, apa yang kira-kira bisa dimasukkan untuk yang levelnya kebijakan berupa peraturan bupati atau peraturan daerah, ambil yang besarannya. Tapi yang sifatnya teknis yang bisa berubah sewaktu-waktu dipisahkan dari kebijakan yang besar tadi. Bisa dibuat SOP, bisa kerja, surat edaran dan lain sebagainya. Lanjut Pak, ini keamanan informasi SPBE dijamin tadi kerahasiaan, keutuhan, keaslian, ketersediaan, sebentar harus sebelumnya. Nah, kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, keniaksangkaan, keutuhan sampai dengan keniaksangkaan itu sudah bisa dijawab dengan sertifikat elektronik. Bahkan kalau mau capek sebenarnya sampai dengan kerahasiaan pun bisa gitu. Jadi Bapak Ibu itu udah dilengkapi semua nih, gitu ibaratnya. Tinggal mau dipakai atau enggak gitu. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini sertifikat elektronik wajib ya. Karena ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya. Oke lanjut. Kenapa menggunakan tanda tangan atau digital signature? Karena itu tadi menghemat kertas salah satunya. Lanjut. Nih kemudahan dalam akses dokumen. Kalau pakai kertas kan buka dulu arsip, kubek-kubek dulu di lemari arsip, menghemat waktu, menyederhanakan alur proses, keamanan lebih terjaga, kepuasan klien, menghemat ruang, menghemat SDM, memperkecil kemungkinan hilangnya data, lebih ramah lingkungan. Lanjut kan? Nih jenis tanda tangan elektronik itu memang di PPTS itu tanda elektronik itu bisa yang berupa digital itu berupa yang di scan itu bisa diakui, tapi kan bisa dipalsukan. Makanya ada tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sertifikat elektronik tadi. Jadi itu nggak bisa dipalsukan. Kalau dokumen yang sudah ditandatangan melalui sertifikat elektronik itu, kalau ada perubahannya maka sertifikat elektroniknya pasti pada saat nanti diverifikasi pasti nggak sesuai. Gitu. Tuh lanjut. Oke, contoh lanjut. Tanda tangan elektronik menggunakan scan tanda tangan, contohnya. Tapi sulit dibuktikan keasliannya. Ya, contoh tadi tanda tangan yang bupati untuk
mutasi itu di Bupati tahu gitu ya, siapa yang jalan pertama yang promosi, pas perhatikan beda lagi. Tanda tangan digital nggak bisa kayak gitu. Kalau ada perubahan itu dia ketahuan, oh ini udah diubah nih, gitu. SK bupatinya udah diubah, itu bisa. Lanjut, keamanan memakai tanda tangan digital karena work from home salah satunya. Nggak mungkin misalnya tanda tangan, Pak kirim dulu, ini ada disposisi, kirim dulu pakai kurir ke rumah. Tar dulu ya, mungkin kirim dulu kan. Panggil lagi kurirnya, suruh ngirim ke tujuannya, pejabat berikutnya di bawahnya. Oh, apa itu? Karena ada perubahan pola hidup, dulu social distancing, ngomong dan lain sebagainya. Lanjut. Sertifikat elektronik pun disebut bisa sebagai identitas diri di ranah digital. Tapi yang tetapinya nih, mentang-mentang kita udah dikasih sertifikat elektronik kayak dari BSRN ya, kita itu cuma disuruh menjaga paspresnya aja. Paspresnya pun juga ternyata didelegasikan kayak yang di bawahnya, bener kan? Ada tuh kayak gitu. Pimpinan, saya nggak capek lah, saya suka lupa bagaimana paspresnya. Nih, kasih ke ajudan. Ajudan pun, saya lagi nggak bisa. Kasih lah kayak lain. Akhirnya paspres semua udah pada tahu tuh. Paspres bupati misalnya, kalau itu dipakai bupati. Ujung-ujungnya sama, kayak kita tanda tangan lagi di ngirim-ngirim gitu. Paspres kalau udah disebar di mana-mana ya sama kayak itu. Orang lain bisa membuat berita surat keputusan bupati pakai tanda tangan bupati, pakai digital signature bupati, karena dia udah tahu paspresnya, sama itu bohong. Tetap ada pengamanannya di situ, jangan sampai asal masih. Kalau dulu beda, dulu itu kunci publik dan kunci private-nya itu, kunci private-nya dipegang sendiri masing-masing. Itu tanggung jawabnya sendiri. Tapi kan terkadang orang suka lupa ya. Di komputer kita misalnya disimpan namanya kunci private kecil cuma berapa kilobyte, 1, 2 atau nggak nyampe 10 kilobyte atau isinya tuh. Tapi saking kecilnya lupa sebenarnya ya, nyari-nyari dulu untuk melakukan tanda tangan elektronik itu, nyari dulu PK12-nya, akhirnya lama. Nah, dengan sekarang BSSN itu sudah otomatis semua. Kunci private-nya pun disimpan di BSSN, tetapi kita bisa memastikan bahwa kunci private itu BSSN sendiri juga nggak bisa tahu kunci private-nya apa. Makanya ada manajemen kunci di situ. Karena kita tahu itu tuh yang harus tahu cuma user, si yang pemilik sertifikat elektronik, maka sudah diaudit tuh cloud-nya, tempat penyimpanan itu sudah diaudit bahwa BSSN pun sudah melakukan enkripsi di tempat penyimpanan itu. Yang bisa mengakses tetap user yang tahu passphrase. Kalau passphrase sudah tersebar, masalah. Lanjut. Penggunaan sertifikat elektronik bisa untuk proteksi email, untuk pelindungan email, tanda tangan digital, SSL server. Kalau misalnya pakai aplikasi yang sifatnya client server dan SSL server bisa, SSL client juga bisa. Kalau pakai sijunun.go.id, HTTPS-nya, sertifikat HTTPS-nya pakai dari BSR bisa. Cuma sekarang ini kadang-kadang misalnya HTTPS tapi coret tuh di belakangnya, yang tanda simbol gemboknya itu tercoret karena sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRC belum diakui secara internasional. Bedanya cuma di situ aja. Secara internasional belum diakui, itu aja. Dalam proses ya. Lanjut, tanda tangan digital tadi ya, untuk autentikasi, penanda unik untuk berupa kriptografi dan lain sebagainya. Menggunakan teknologi penyajian asimetrik, di mana yang asimetrik itu antara kunci untuk mengenkripsi dan kunci untuk membuka informasinya, kunci untuk mengamankan informasi dan membuka informasinya itu berbeda. Itu bedanya di situ. Jadi kalau misalnya saya mau ngirim ke Pak Diki misalnya, saya tanda tangan pakai sertifikat kunci private-nya saya. Pak Diki bisa buka tuh di sana. Kalau dia sistemnya adalah untuk enkripsi, untuk kerahasiaan di lakukan enkripsi.
Pak Diki bisa buka di sana karena Pak Diki itu udah tahu kunci publiknya saya. Karena kunci publik itu di-share, dipublikasikan. Saya punya sertifikat elektronik, kunci private-nya hanya saya yang pegang. Tapi kunci publiknya saya sebarin. Selain Pak kalau mau komunikasi dengan aman, kesannya seperti itu. Gitu. Lanjut. Ini contoh sederhana penyajian simetrik. Penyajian simetrik itu antara kunci untuk membuka dan mengamankannya itu sama, satu kuncinya. Bedanya cuma di situ aja. Ya. Ini contoh misalnya di rotasi 13. Jadi antara A itu jadi N, A B C D sampai dengan N gitu. A itu jadi N seperti itu ya Pak. Kalau misalnya rotasi 2 nih, A, B, C, berarti A itu C, B itu jadi D, begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya si Junjung hebat informasinya, kalau mau dienkripsi berarti di rotasi 2 kali tuh depan. S, T, U berarti U, si Junjung tuh S-nya jadi U, begitu seterusnya. Ya. Jadi pada saat dikirimkan tuh udah ini apaan? Gitu. Bukan si Junjung hebat lagi yang dikirim, tapi udah tersambung. Ini kalau misalnya string cipher atau simetrik ya, di mana kunci untuk membuka dan menyanyinya, kunci untuk mengamankan dan membukanya sama. Lanjut Pak. Nih, lanjut Pak. Ini penyajian asimetrik itu kunci untuk membuka dan mengamankannya atau menyanyinya itu beda. Kunci private dan kunci public. Lanjut Pak. Tadi udah dijelasin. Ini proses signing itu seperti ini Pak. Proses untuk tanda tangan ini seperti ini. Contoh, surat keputusan bupati mau dilakukan tanda tangan elektronik. Dokumen aslinya berupa file tadi itu dilakukan hash dulu. Dapatlah hashnya. Hash itu unik. Hash itu baru dilakukan dimasukkan ke algoritma asimetrik, ditambahkan dengan kunci private, disanding dengan kunci private tadi. Tapi sudah ada nilai hashnya yang unik tadi. Sebetulnya nilai hash itu. Jadi kalau misalnya ada perubahan di dokumen tersebut, maka nilai hashnya akan beda. Karena nilai hash itu unik. Gitu Pak. Itu sebetulnya yang jadi kuncinya sebetulnya. Jadi setelah sudah dikunci, sudah di nilai hash yang sudah dapat, itu masih dienkripsi lagi dengan kunci private-nya. Akhirnya dapatlah dokumen yang telah ditandatangani tadi. Itu yang dikirimkan. Gitu. Pada saat nanti pengecekannya, verifikasinya, yang dokumen yang sudah ada tanda tangan itu diverifikasi. Aslinya itu ada tahu nih aslinya, hashnya sekian gitu ya. Nah, pada saat si dokumen yang ini di hashkan ulang, harusnya nilainya sama dengan nilai hash yang kalau yang aslinya itu ABCD, harusnya pada saat di hash yang dokumen yang sudah ditandatangani itu harusnya ABCD juga nilainya. Kalau beda berarti sudah ada modifikasi di situ. Itu sebenarnya intinya cuma di situ Pak. Itu bisa menjamin keutuhan datanya, keutuhan dokumennya, kemudian keasliannya, kemudian tadi dari kenir sangkalannya atau kenir sangkal tuh kayak gini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau belum tahu saya kasih penjelasan lebih mudah nih. Nir sangkal itu saya mengirimkan nih, saya ngirim ke Pak Diki. Saya itu nggak bisa menyangka bahwa saya nggak ngirim dengan tanda tangan elektronik itu. Saya tidak bisa menyangkal itu. Tapi kalau pakai tanda tangan skema, saya juga bisa nyangkal itu. Ya, mirip-mirip, mirip-mirip bisa aja kan itu orang tanda tangan. Tapi ini beda. Kalau misalnya pakai tanda tangan elektronik gitu, yang punya kunci private siapa? Itu cuma saya. Gitu. Itu bedanya di situ. Makanya ancamannya adalah di passphrase tadi. Kalau passphrase-nya sudah disebar kemana-mana, berarti seolah-olah kunci private itu sudah dikasih ke semua orang. Gitu. Karena kunci private-nya kan tersimpan di cloud. Nah, lanjut Pak. Ini proses verifikasinya ya. Tadi sudah saya sebutin. Hanya membandingkan dari nilai hash. Nilai hash. Kalau misalnya nilai hashnya sama berarti otentik atau asli. Kalau tidak berarti tidak ada. Hanya seperti itu sebetulnya. Ya. Antara yang berita-berita hoax segala macam itu sebenarnya bisa
bisa diamankan melalui ini hoax kayak gitu dari si produsennya. Lanjut, setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus menyiapkan dengan SPB. Pimpinan instansi pusat dan daerah dapat berkonsultasi dengan BSSN. Ini lah kemana ya sebetulnya, daripada mikirin sendiri gitu loh dari nol, udah aja konsultasi dengan instansi pembina. Lanjut. Oke, ini selanjutnya adalah terkait dengan pengolahan insiden. Tadi kan sudah disebutin ya, kita harus melihat tata kelola itu dari dulu sampai hilir. Nah, ini pentingnya tim penanganan insiden gitu loh. Tim penanganan insiden atau Computer Security Incident Response Team, karena walaupun kita udah siapkan semua lapisan keamanan, tidak ada yang bisa menjamin sistem kita itu 100%. Makanya perlu adanya dokter, perlu adanya pemadam kebakaran. Kalau misalnya ada kebakaran, kita udah siapin apa segala macam, kebakaran udah terlalu tinggi, perlu dong yang reaksi cepat mendatang. Tim pemadam kebakaran, Pak saya kebakaran, nggak lagi pakai istilahnya Pak saya, Bapak kalau mau memadami kebakaran minta suratnya dulu dong, udah habis duluan tuh Pak. Gitu. Nah, CISES itu kolaborasi dan kesepakatan untuk penanggulangan insiden diibaratkan kayak tim reaksi cepat dari pemadam kebakaran seperti itu, untuk mengendalikan insiden kebakaran, untuk mengendalikan insiden siber, intinya insiden keamanan siber. Lanjut. Terus coba lanjut Pak, terus. Ini CISES. Fungsi dari CISES memberikan layanan reaktif untuk kaitannya dengan penanggulangan insiden. Untuk yang berikutnya ada layanan proaktif, itu dari sisi untuk pencegahan insiden. Sebelum terjadi insiden itu ada layanan proaktifnya, tapi pada saat terjadi insiden ada layanannya juga gitu. Nah, selain itu juga peningkatan kapasitas. Jadi kalau nanti sudah ada CISES, semua dari teman-teman OPD itu bisa nanti nggak perlu buat dari nol kaitannya dengan keamanan, tinggal mencontoh dari CISES itu aja sebetulnya. Karena CISES itu ada manajemen pengetahuan, apa yang sudah diberikan jangan sampai tidak disebarluaskan. Keamanan, terkait keamanan ya, terkait knowledge keamanan itulah. Dan apa yang sudah disampaikan jangan sampai hilang gitu, mentang-mentang SDM-nya rotasi ke tempat lain, ilmunya harus tetap ada dan harus tetap disebarluaskan. Karena BSSN tahu kalau BSSN kerja sendiri nggak mungkin kuat, ngurusin semua pemerintah daerah aja udah mungkin kuat. Provinsi 34, belum lagi yang pemekaran sekarang di Papua tambah berapa itu, belum lagi kabupaten kota dari 514 kabupaten kota. Sendirian BSSN sampai ke detail ngurusin di lapangan mungkin. Makanya BSSN itu perlu membuat wadah, salah satunya CISES tadi, supaya bisa mengadopsi BSSN framework di masing-masing instansi. Seperti itulah gitu. Dan dari BSSN pun akan memberikan pembinaan-pembinaan ke CISES itu supaya lebih terus ditingkatkan dan ditingkatkan. Lanjut. Nah ini ya dasarnya Kepres untuk membentuk CISES, ada 121 CISES. Lanjut Pak, sampai dengan 2014. Ini tindak lanjut penanganan insiden itu dari mulai pre-insiden, sebelum terjadi insiden, cyber insiden, saat terjadi insiden, sampai dengan post-insiden ya, pada saat setelah terjadi insiden, begitu seterusnya. Lanjut Pak. Ini di ruang BSSN kalau sudah dibentuk CISES, peningkatan kapasitas pengelolaan CISES, workshop CISES, konsultasi CISES dan evaluasi CISES. Harapannya ada BSSN kecil di setiap instansi itu, supaya apa? Gak terlalu capek BSSN. Ngurusin BSSN itu semua nasional, bukan hanya pemerintah pusat, bukan hanya pemerintah daerah, ekonomi digital, BUMN sampai dengan swasta yang ngurusin BSSN sekarang terkait keamanannya. Perbankan, toko online, Tokopedia, Shopee, itu juga diurusin oleh BSSN. Lanjut. Nah ini hanya kurang lebih bisa dijelaskan ya.
Kalau mau buat aplikasi harus minta persetujuan dari kementerian. Nanti ke depan seperti itu. Makanya jangan capek-capek buat aplikasi baru. Aplikasi yang sudah jadi diperbarui aja, ditambah fiturnya seperti itu.